Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yang baik bagi kalian. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, waktu yang luang, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kondisi yang tenang, tidak dalam kerusuhan, tidak dalam bencana, tidak dalam peperangan. Alhamdulillah, pandai-pandai kita bersyukur dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu dilimpahkan nikmat ini, nikmat Islam, iman selalu dilimpahkan, selalu diberikan. Nikmat aman, sehat walafiat selalu diberikan kepada kita dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung ngomong aja ya, sudah nyambung ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, sebelumnya perkenalkan saya dengan Lingga Senakis, kulo tiang Jakarta, boten saged bahasa Jawa Pak. Jadi bisanya itu doang Bu, boten saged, boten semerap, boten enten, itu baru itu aja Pak yang bisa. Jadi alhamdulillah saya mukim di sini sudah menetap pastinya sudah baru 5 bulan dari Idul Fitri. Sebelumnya masih pulang pergi Jakarta Mojokerto. Setelah itu menetapkan diri di Mojokerto, tepatnya di Suko Gang 7 depan Mitsubishi. Kemarin alhamdulillah beberapa kali silaturahim dengan Pak Ustadz Fathur dan juga Pak Pri dan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Dan sekarang Allah beri kesempatan, Allah berikan waktu melalui wasilah Pak Ustadz Fathur untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya berdiri di sini menyampaikan beberapa hal karena sungkan ketika sudah diberikan waktu sama Pak Fathur, sudah diminta, Pak monggo ngisi. Kalau saya nolak, saya nggak enak sama Rasul, malu ketika Rasul bilang balighuni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Jadi kalau misalnya sudah diminta, bismillah, saya akan tunaikan, saya akan penuhi panggilannya. Dan ini juga sebagai salah satu akhlak, salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maghrib ini kita bertepatan di tanggal 13 Rabiul Awal 1433 Hijriah, bertepatan dengan hari ini sih Masehinya 19 Oktober, itu Maulid Nabi ya Pak ya. Memang Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah tidak lain tidak bukan untuk menjadi uswah, tauladan, untuk menjadi penegur, pembawa berita, pembawa kabar baik. Karena dulu kondisinya kenapa Nabi itu diutus di Jazirah Arab? Karena memang adab mereka, akhlak mereka belum mulia. Ya, anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup, anak laki lahir dikubur hidup-hidup, menikahi ibunya atau anaknya, membunuh, hukum waris dan lain sebagainya, menyembah berhala. Akhlak dan adab mereka memang tidak baik ketika itu. Jadi Rasul dan Nabi diutus di Jazirah Arab. Makanya di dalam surat Al-Ahzab yang tadi di awal saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang mana kita harus mencontohnya, yang mana kita harus menirunya, terlebih sesama muslim. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Di ayat keempatnya Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh Muhammad, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang
luhur, berbudi pekerti yang baik. Jadi banyak hal, banyak ilmu, banyak sub disiplin ilmu dari hadis dari yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Beliau sebagai penyambung, beliau sebagai yang menjelaskan mengenai Al-Quran. Kita dicontohkan, kita ditiru, mohon maaf, kita diminta untuk meniru beliau. Entah itu akhlak, entah itu adab, entah itu ibadah dan akidah, beliau benar-benar menjadi uswah, suri tauladan. Kalau tadi Ustaz Fathur berbicara di ayatnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus tidak lain tidak bukan untuk apa? Liutammima, untuk menyempurnakan, untuk melengkapi, untuk memperbaiki makarimal akhlak, yaitu akhlak adab manusia. Yang ketika itu dimulai dari Jazirah Arab, Rasulullah sedikit-sedikit memperbaiki. Setelah itu diutus di umur 40 menjadi nabi dan rasul. Umur 53 beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak lain tidak bukan ingin menyebarkan, ingin membagikan Islam lebih tenang, lebih cepat dan lebih aman kalau di kota Madinah. Makanya dari itu saya izin ingin menyampaikan salah satu kitab yang bagus dan babnya juga bagus, yaitu mengenai kitabnya adalah kitab Bulughul Maram. Menjelaskan di dalam kitab ini ada namanya Kitabul Jami', yaitu kitab Jami' itu kumpulan umum li abwab sittah, mengenai 6 bab, 6 pembahasan. Ada di dalamnya yaitu mengenai adab, ada mengenai bir yaitu kebaikan, ada juga mengenai silaturahim, ada juga mengenai zuhud, wara, dan juga musawa al-akhlak. Tapi di sini mengingat ini pertemuan pertama, mohon izin saya menyampaikan mengenai al-awwal babul adab. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan melalui Abu Hurairah bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa? Sangat bagus ini hadisnya. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sittah. Jadi kita sesama muslim, saya, Pak Fathur, Bapak Ibu yang lainnya, kita memiliki hak satu sama lain, yang mana ini dijelaskan oleh Rasulullah di dalam yang dirangkum di dalam kitab Bulughul Maram, babnya babul Kitabul Jami', babnya babul adab. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kalian bertemu, jika kalian berjumpa satu sama lain, mereka mempunyai hak apa? Fasallim alaihi, saling memberi salam dan saling menjawab salam. Ini sangat bagus hadisnya. Yang pertama disampaikan mengenai salam, Pak. Idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu seorang muslim satu sama lain, maka berilah salam kepadanya. Ini merupakan salah satu di antara amalan yang sangat mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenal atau tidak, baru atau tidak. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian sekali-kali kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tuhibbun, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah, kata Rasul, maukah kalian semua saya beritahu, maukah kalian semuanya saya kasih tahu tentang sesuatu. Idza fa'altumuhu, jika kalian melakukannya satu sama lain, tahabbabtum, maka kalian akan saling mencintai, maka kalian akan saling menyayangi, yaitu afsus salam bainakum, yaitu hendaklah kalian semuanya memberi salam, menebarkan salam di antara
kalian. Hadis diriwayatkan Muslim nomor 54. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah hak kita sesama Muslim. Jadi saya mungkin orang baru di Mojokerto Pak, sekiranya nanti Bapak Ibu ada yang berjumpa di saya di pasar, di jalan, monggo memberikan salam. Semoga Allah gerakan hati saya untuk memberi salam dan mendengar. Pertama saya harusnya mendengar Pak. Kalau nggak mendengar kan berarti nggak bisa membalas ya Pak ya. Adab-adab ini ketika saya kuliah waktu itu sangat digunakan sesama orang Arab itu, kalau ketemu mereka kenal nggak kenal memberi salam, masuk mobil umum, masuk kereta itu memberikan salam. Memang ini adab yang sangat mulia dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Qur'annya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw radduha." Jika kalian diberi salam dengan suatu salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Quran surat An-Nisa ayat 86. Ini sangat kalau saya di Jakarta Pak, itu sekarang orang ketika diberi salam, assalamualaikum, oh ya silakan, assalamualaikum, monggo. Ada yang maksudnya mungkin mereka belum mengetahui, mungkin juga memang sudah menjadi kebiasaan. Tapi kebiasaan ini bisa kita perbaiki. Ketika Allah berfirman, wa iza huyitum, ketika kalian diberikan salam, fahayyu bi ahsani minha, maka balaslah salam tersebut bi ahsani, dengan yang lebih baik, aw radduha, atau yang sama. Kalau misalnya diberi salam assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Kalau diberikan salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan, keberkahan, assalamualaikum warahmat, dan rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahan Allah untuk kalian. Kita jawab juga yang sempurna, yang lengkap, minimal sama atau lebih baik. Fahayyu bi ahsani minha. Ini yang adab etika yang diajarkan oleh Rasulullah sesama Muslim. Ketika saya memberikan salam, ketemu assalamualaikum dengan senyum, berarti setidaknya kita membalas salamnya juga dengan bersenyum. Kalau saya memberikan salamnya dengan berseri, berarti setidaknya Bapak Ibu memberikan salamnya berseri-seri. Inilah salah satu etika dan adab yang bisa kita mulai. Sebelumnya mohon maaf jika saya tidak bermaksud menggurui atau menggarami lautan, tapi ini benar-benar sangat bisa kita implementasikan, karena di Jakarta ini Pak kadang kalau assalamualaikum, oh ya silakan. Jadi tidak sudah terbiasa. Cuman insya Allah di sini kita bisa menerapkannya bi ahsan minha aw radduha, dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Kalau seumpamanya kita membalasnya dengan tidak baik, terkadang yang lainnya juga merasa, ih kenapa saya ada salah apa? Kan jadi membuat hati, nanti ketika situ ada masuk Bu, yuwaswisu fi sudurin. Ada yang masuk yuwaswis, membuat was-was, membuat hatinya tuh berpikir enggak. Suuzon, ya kan, suuzon kan dari setan ya Pak ya. Berpikir ini kenapa? Saya ada salah apa? Mungkin saya ada keliru apa? Seperti itu. Jadi memang etikanya pertama adalah fahayyu bi ahsani minha aw radduha. Maka hendaknya kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik atau serupa. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah hak satu sama lain di antara kita, yaitu ketika bertemu hendaknya memberi salam, entah itu yang berjalan atau yang duduk, yang mengendarai kendaraan atau yang berkumpul, yang sendiri berjamaah, setidaknya kita memberikan salam seperti itu. Adapun yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu, jika kalian diminta, jika kalian dituntut, jika kalian dimohon untuk hadir, idza da'aka, diminta untuk hadir, fa'jibhu, maka hendaknya kalian datang menepati soalnya beberapa ini kan mau masuk musim hujan ya Pak ya. Terus di rumah itu juga beberapa kali masuk tikus, ada tikus seperti itu. Jadi saya
suka ekspresif gitu, suka ekspresi khawatir saya teriak atau kemarin kan megang sapu Pak, takutnya ini saya getok itu jadi membuat majelisnya kurang nyaman seperti itu. Adapun adab yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu, jika kalian diminta datang, jika kalian diundang, hendaknya fa'jibhu, penuhilah, datanglah. Entah itu undangan pernikahan, entah itu undangan khitbah, entah itu undangan pengajian, undangan majelis, hendaklah kalian datang. Ini salah satu adab etika. Kalaupun kita tidak bisa datang, hendaknya kita pamit, mohon izin, atau mungkin kita datang lebih awal, datang akhir. Ini adalah salah satu hak, bukan kewajiban juga, tapi hak muslim terhadap yang muslim ketika idza da'aka fa'jibhu. Jadi tidak ada lagi alasan ketika kita diundang ya sibuk, ya seumpama apalagi tetangga orang dekat. Diajari juga oleh Rasul sesama tetangga itu saling menghormati, saling menyayangi. Kan ada Pak, mohon maaf kalau kita tidak kenal banget ya Pak ya. Udahlah Pak, nggak kenal baru sekali ketemu atau 2 kali nggak usah. Nah itu yang kalau kita belum tahu ilmunya, belum tahu hadisnya, mungkin kita menyepelekan. Tapi Rasulullah mengajari idza da'aka, kalau diundang apapun undangannya, fa'jibhu, datang, wajib. Kalau enggak ya kita mengumumkan atau memberitahu sehari sebelumnya atau sehari setelahnya kita bisa datang. Ini adalah etika yang kedua, adab akhlak yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Dan di hadis setelahnya dijelaskan wa idzastansahaka fansahhu. Ini sangat bagus ketika seorang muslim idzastansahaka fansahhu. Ketika saya seorang muslim, ketika Bapak Ibu meminta suatu nasihat, fansahhu, hendaknya memberikan nasihat kepada orang yang meminta. Kadang kita merasa ilmu saya nggak sebaik Bapak kedudukannya lebih tinggi dari saya derajatnya. Itu tidak boleh Pak. Kenapa kita dimintai nasihat? Kenapa kita ditanyai pendapatnya? Mungkin di situ kita terlihat ada sesuatu kebaikan, ada sesuatu cahaya, ada sesuatu pertimbangan yang bisa menyelesaikan masalah orang tersebut. Makanya Rasulullah ketika di hadis ini meminta idzastansahaka, ketika kamu sesama muslim diminta nasihat, hendaknya menasihati. Jangan malah kulo nggak tahu Pak, atau saya mungkin nggak sepinter kalian, saya tidak setinggi kalian derajatnya. Itu tidak boleh Pak. Kita sampaikan secukupnya, semampunya, yang kita tahu. Setidaknya ketika orang yang meminta nasihat itu mendengarkan apa yang kita sampaikan, pasti 1-2 materi, 1-2 poin bisa diterima. Seperti itu. Jadi ini adalah etika yang ketiga, sangat baik diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, di hadis selanjutnya disampaikan mengenai adab yang keempat, yaitu wa idza atisha fahamidallah fashammithu. Wa idza atisha yang dimaksud di sini bersin. Ini juga hal yang kadang kita menyepelekan, lupa. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, wa idza atisha fahamidallah fashammithu. Jika ada di antara kalian yang bersin, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Betul Pak? Kalau bersin kita selalu membaca alhamdulillah. Ketika yang mendengar seorang muslim fashammithu, hendaknya menjawab, hendaknya membalas dengan yarhamakumullah. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu. Seperti itu. Secara logika, secara hadis, secara keilmuan, kita tahunya hadisnya ada Pak. Idza atisha fahamidallah fashammithu. Sesama muslim hendaknya kalau ada yang bersin memuji Allah dan menjawab pujiannya itu. Kalau nggak salah ketika saya sekolah waktu itu, saya pernah baca artikel di Jerman itu Pak, kalau orang bersin sekali 2 kali itu dipuji, mereka juga memuji Tuhannya, seperti itu. Karena alasannya ketika kita bersin secara ilmu duniawi, ketika kita bersin jantung kita itu berhenti. Makanya orang barat juga itu ketika bersin mereka memuji Tuhannya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu pasti
mereka sebut, karena memang secara ilmu duniawi ketika kita bersin jantung kita berhenti walaupun itu sesat. Alhamdulillah, kan beda ya Pak rasanya bersin dan batuk. Nah ini makanya di hadis ini ketika kita ada yang batuk, kita langsung puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan berbuat baik. Yang lainnya langsung menjawab ya rahamukumullah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu. Jadi ini adalah adab yang keempat, jangan sampai dilewatkan Pak, karena ini bisa menjadi ibadah kita, ini menjadi akhlak ketika kita mengamalkannya. Ketika kita bisa saling mencintai satu sama lain dengan 4 adab dan 6 poin-poin hadis tersebut. Adapun yang kelima adalah wa idza marido fa'udhu wa idza, dan jika diantara kalian marido, ada yang sedang sakit, ada yang sedang tidak enak badan, ada yang sedang diuji dengan penyakit atau wabah atau yang lainnya, fa'udhu, maka jenguklah, maka kunjungilah, seperti itu. Di sini hadisnya wa idza marido fa'udhu, kalau ada yang sakit dijenguk, karena ketika orang yang sedang sakit itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat dosa-dosanya dan sedang dibersihkan jiwanya. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya di antara orang yang sakit itu ada malaikat-malaikat yang sedang menjaganya. Jadi kita datang secara sosialnya kita untuk apa? Untuk mendukung, mensupport, menasehati dan juga saling menguatkan. Karena kadang kalau orang yang sakit fisiknya, mentalnya kan ke bawah ya Pak ya. Apalagi di bulan 7 kemarin di Suko, itu lagi rame-ramenya Pak. Satu kampung itu alhamdulillah semuanya meriang, batuk gitu. Ini kata orang di situnya enggak apa-apa, ini hanya meriang sakit. Tiba-tiba besoknya ada pengumuman di masjid. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Ini memang kondisinya sangat berbeda wabah kemarin, tapi semoga segera membaik, segera menghilang, kita bisa kehidupan normal, bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, nyaman dan juga nikmat. Jadi di kelima ini adalah etikanya, adabnya ketika kita diminta wa idza marido fa'udhu, ketika ada seseorang muslim di antara kita yang sedang sakit, hendaklah kita mengunjungi. Sekarang mengunjunginya tidak cuma by fisik ya Pak ya, offline, tapi kita bisa sapa salam pertama di dalam WhatsApp, assalamualaikum, apa kabar, nanyain kondisinya, lagi di rumah sakit Pak, di lantai sini, nggak usah datang Pak, karena nggak boleh sama dokternya, nggak boleh sama susternya. Nggak apa-apa kalau kita nggak datang, tapi kita tetap kan bisa GoFood ya Pak, bisa GoSend, bisa ngirimin hadiah, bisa ngirim bingkisan, barangkali buah yang kita berikan, bingkisan yang kita berikan bisa menambah semangat mereka, bisa menambah imun mereka, bisa menambah kekuatan. Inilah etika dan adab yang diajarkan Rasul, karena momennya juga kemarin dari Maulid Nabi, semoga kita bisa menerapkannya. Adapun yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, ketika diantara kalian ada yang meninggal, ketika diantara kalian ada yang wafat, fatba'hu, hendaklah kalian mengikuti. Maksudnya mengikuti ini bukan mengikuti wafat juga Pak, tapi dalam kegiatan pemulasaran, takziah, apa Pak? Ngelayat seperti itu, mensupport, mendukung keluarganya yang kehilangan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang mensolati mayit, maka kalian akan mendapatkan 1 kiron. 1 kiron yaitu 1 gunung emas, 1 emas seperti halnya gunung Uhud yang ada di Madinah. Tapi jika kalian mengantarkannya sampai ke liang lahat, maka kalian akan mendapatkan 2 kiron, yaitu ganjarannya seperti halnya emas sebesar gunung Uhud. Seperti jadi ini hal atau etika yang sangat baik ketika ada tetangga atau keluarga kerabat yang wafat, hendaklah kita datang segera, menjenguk, menguatkan, membantu mensolati,
pemulasaran dan juga takziah dan lain sebagainya. Kalau bisa hendaklah kita sampai ke liang lahat, karena barang siapa yang hanya mensolati akan mendapatkan ganjaran seperti halnya satu gunung Uhud. Dan jika kalian mengantarkannya sampai liang lahat, maka kalian akan mendapatkan ganjaran seperti halnya 2 gunung Uhud. Hadis diriwayatkan dari Muslim di dalam kitab Bulughul Maram ini, hadisnya nomor 1251. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah adab etika yang bisa kita contoh, memperingati atau menteladani Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan mengikutinya. Bagaimana bisa kita dianggap umatnya, dianggap pengikutnya, tapi kita tidak mengikuti apa yang diajarkannya. Kadang ada yang mengikutinya yang enak-enaknya aja, enggak apa-apa sih, enggak salah. Tapi hal-hal kecil ini kadang kita lupa, kadang kita khilaf, padahal bisa sangat menguatkan satu sama lain. Saya ulangi hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang mana semoga Allah ridho kepadanya. Derajat gelar yang sangat tinggi, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Kita memiliki hak satu sama lain. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Jika kalian bertemu, hendaknya kalian mengucapkan salam satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw radduha. Jika kalian diberikan salam dengan suatu salam, maka jawablah fahayyu bi ahsani minha, maka jawablah dengan yang lebih baik, aurudduha, atau setidaknya yang sama. Adapun adab yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika kalian diminta datang, hendaklah kalian memenuhinya, hendaklah kalian menghadirinya. Dan yang ketiga, wa idza stansahaka, jika kalian diminta nasihatnya, fansahhu, hendaklah kalian memberikan nasihat tersebut. Adapun yang kelima, wa idza atisa, dan jika kalian bersin, fahamidallaha fashammithu, hendaklah kalian memuji Allah dan membalas pujian tersebut. Wa idza marido fa'udhu, jika ada seorang muslim yang sakit di antara kalian, maka haknya adalah dijenguk. Salah satu haknya adalah dijenguk, dikunjungi. Dan yang terakhir adalah wa idza mata fatba'hu, jika di antara kalian seorang muslim ada yang meninggal, maka hendaknya kalian bisa mengikuti takziah, mengikuti pemulasaran, mengikuti mensolati, atau sampai ke dalam liang lahat. Hadis diriwayatkan dari Muslim. Semoga ada manfaat, kebaikan yang bisa kita ambil, dan tidak lain tidak bukan semoga kita bisa mengamalkannya, terlebih untuk diri kita sendiri atau kepada istri kita, suami kita, anak kita, dan lingkungan. Dan semoga ini bisa menjadi yang disampaikan Rasulullah di hadis yang saya sampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak beriman di antara kalian, tidak akan masuk surga di antara kalian sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tuhibbun, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Dan salah satu cara mencintai di antara satu sama lain, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tuhibbun, yakni afsus salam bainakum, yaitu salah satunya dengan mengucapkan salam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada keliru kata, khilaf, atau omongan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk Bapak Ibu yang hadir pada acara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.